Luna Maya siap menjalani program hamil. Meski mengaku tak terburu-buru, kini Luna mempersiapkan diri program hamil di usia 42 tahun. Mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5. Nama Luna Maya kembali jadi sorotan publik. Tapi kali ini bukan karena film baru atau proyek bisnis, melainkan langkah barunya sebagai seorang istri yang menjadi seorang ibu. Setelah resmi menikah dengan aktor Maxim Boyter, Luna mengungkapkan bahwa ia kini siap menjalani program kehamilan. Lebih dari 2 dekade Luna Maya berkarya di dunia hiburan tanah air. Dari model, aktris, hingga produser. Nama Luna Maya selalu identik dengan kerja keras, profesionalisme, dan pesona yang tak pernah pudar. Namun di balik semua pencapaian itu, Luna pernah mengaku bahwa ia masih memiliki satu impian yang belum terwujud, membangun keluarga kecilnya sendiri. Perjalanan cintanya dengan Maxim Boyter bukan kisah instan. Keduanya telah melalui waktu panjang, pasang surut, dan sorotan publik. Namun cinta yang tulus tak pernah terburu-buru. Hingga akhirnya pada tahun 2025, keduanya resmi menikah dalam suasana yang hangat dan sederhana. Sebuah babak baru dimulai dan kini Luna serta Maxim bersiap menjalani perjalanan yang lebih besar, membangun keluarga. Yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya, gitu, karena memang udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah. Ya, doain aja lah gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa banyak anak itu harus berkualitas. Luna Maya mengaku sudah lama mencari informasi tentang pembekuan sel telur ini. Awalnya, dia berencana melakukan metode ini pada 2017. Namun karena jadwalnya cukup padat, dia baru bisa melakukannya di tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesuburan di masa mendatang. Proses pembekuan sel telur atau egg freezing dilakukan di Jakarta saat usianya menginjak 38 tahun. Baginya usia tidak jadi masalah untuk menjadi seorang ibu. Tahun depan untuk program itulah. Egg freezing atau pembekuan sel telur dikenal dengan istilah oocyte cross preservation. Proses ini meliputi mengumpulkan sel telur dan pembekuannya untuk penggunaan di kemudian hari. Seperti dilansir dari Healthline, prosedur diawali dengan penggunaan obat-obatan guna merangsang sel telur tumbuh. Kemudian sel telur diambil dan dibekukan untuk disimpan. Baru ketika akan digunakan, sel telur dapat dicairkan dan digabungkan dengan sperma untuk menghasilkan embrio. Ya baik, egg freezing itu sebenarnya adalah tindakan yang kita ambil, ya ovarium yang sudah kita stimulasi, kemudian kita ambil dulu, ya dengan menggunakan prosedur namanya ovarium pick up. Nanti diambil dengan menggunakan jarum kecil gitu ya, diarahkan ke ovarium dan kita sedot. Ya, ketika kita sudah dapat ovarium, kita bekukan. Ya di nitrogen cair kurang lebih minus 196 derajat Celcius ya. Dengan suhu tersebut aktivitas biologis daripada telur itu otomatis berhenti. Makanya kita pada manusia yang di cukup 35 tahun ke atas yang belum menikah, dia mau kualitas ovariumnya tetap baik gitu ya, dia akan ambil dulu, dia bekukan dan nanti siap dibuahi di luar tubuh gitu ya. Kita bilang in vitro atau dalam lab dibuahinya gitu. Jadi kita tindakan membekukan ovarium atau sel telur gitu. Oke, baik, pertanyaan ini udah lazim belum? Sepertinya sih belum terlalu lazim. Kenapa? Karena penduduk kita ini untuk masalah fertilitas belum banyak. Satu, akses ya, labnya belum banyak. Kedua, butuh biaya yang banyak, besar. Jadi masyarakat kita belum terlalu banyak yang menggunakan egg freezing ini ya, dan kalau BPJS tidak menanggung ya, tidak menanggung untuk masalah fertilitas termasuk egg freezing gitu. Baik, kalau ditanya aman tidak aman, ini sudah dilakukan lama sebenarnya di luar negeri dan aman ya. Jadi tindakannya sendiri aman dalam pengawasan dokter anestesi dan dokter obgyn yang tentu yang berpengalaman. Tapi tentunya ini dikerjakan oleh konsultan fertility ya. Ya, konsultan fertility, beliau-beliau akan mengambil semuanya, sudah banyak studinya dan ini cukup aman untuk dilakukan pada ibu-ibu yang mungkin sudah 35 tahun ke atas gitu ya. Lantas, siapa yang perlu mempertimbangkan egg freezing? Tujuan egg freezing sebenarnya beragam. Umumnya, orang melakukan egg freezing untuk menunda pembuahan, menjaga kesuburan, atau menyumbangkan sel telur.
Ada orang yang menunda pembuahan untuk mengejar karir atau alasan lain, seperti belum mendapatkan pasangan hidup yang sesuai. Membekukan sel telur di usia muda bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan di masa mendatang. Selain itu, egg freezing perlu dipertimbangkan pada orang yang harus melalui prosedur perawatan medis yang bisa mengancam kesuburan. Egg freezing pun dinilai solusi yang baik agar tetap ada peluang memiliki momongan setelah melalui prosedur medis. Perawatan medis yang bisa mengancam kesuburan antara lain kemoterapi untuk pengobatan kanker, ada diagnosis polycystic ovarian syndrome, atau endometriosis. Baik, jadi karena tadi sudah dibekukan dalam minus 196 derajat, jadi dia aktivitas selnya kan akan berhenti. Nah, aktivitas sel berhenti ini otomatis dia tidak mengurangi kualitas sel telur. Tapi kalau ditanya nih, telur yang ini ditanam ke wanita di atas, misalnya contoh, telur ini diambil pada usia ibunya 30 tahun. Ya, kemudian ibu ini menanam ke embrionya yang sudah terbuahi ya, pada saat beliau mungkin 41-42 tahun. Apakah pasti berhasil? Belum tentu. Karena keberhasilan penanaman embrio atau ovarium ini tidak hanya telur saja yang berpengaruh ya. Dari ibunya juga pengaruh ya. Endometriumnya pasti berubah. Endometrium itu tempat melekatnya si embrio itu ketika dia dibuahi ya, dia akan nempel di rahim kan. Nah, perbedaan dia ketika ditanam di usia di bawah 35 tahun atau di atas 35 tahun pasti berubah. Ya dari endometriumnya, dari hormonalnya, ya. Jadi pengaruh wanita itu si indungnya ya, yang tempat dia berkembang itu juga berpengaruh. Jadi makanya ketika embrio transfer itu dilakukan di bawah 35 tahun sama di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun, live birth-nya berubah. Ya, semakin muda ibunya, makin sukses untuk terjadi yang disebut dengan live birth ya. Tapi di atas 35 atau di atas 40 dia akan semakin rendah seperti itu. Kita tunggu kabar baik dari Luna Maya dan Maxim ya. Semoga promilnya lancar dan berhasil.